Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adama Diva. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali project aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat untuk proses loginnya, dan sekarang untuk di halaman administratornya kita akan membuat rekapitulasi presensi di halaman dashboard ya untuk si administrator gitu ya. Jadi ketika si admin itu login, maka dia akan langsung ditampilkan sebuah halaman dashboard yang dimana isinya itu adalah rekapitulasi presensi pada hari tersebut, ataupun nanti si tanggalnya kita bisa ubah-ubah gitu ya. Oke, nah berarti di dashboard nanti di bagian home ini kita akan membutuhkan sebuah widget ya, di mana widget itu akan kita ambil dari template yang sudah kita integrasikan, yaitu si tabler.io ini gitu ya. Oke, nah kita coba masuk ke sini ya. Silakan teman-teman untuk buka dulu si dokumentasi atau si file template si tabler.io nya, atau bisa langsung di tabler.io. Kemudian nah di bagian interface di sini teman-teman tinggal cari yang namanya, coba widget, ada nggak widget atau ekstra. Di sini ada ekstra, flashing card, user listen. Nah, di sini ada widget ya. Nah, kita bisa gunakan widget yang ada di sini ya. Oke, misalnya contohnya yang ini nih ya. Nah, kita coba inspect aja, kemudian nanti kita copy si kodenya ya. Nah, berarti dari sini nih ya, kita edit as HTML, kemudian kita akan bikin di sini, mana di dashboard admin ya. Kita buka file dashboard admin.py.php nya. Sebelumnya kita close dulu semuanya. Nah, kita buka si dashboard admin.py.php ini ya. Kemudian kita bikin ini section content gitu ya. Nah, section content. Oh ya, kita coba lihat dulu di master template apakah kita sudah membuat yield content-nya. Kita coba ke layout admin ya. Di sini ada tabler. Oke, di sini kita udah bikin yield content-nya, dimana si yield content ini nanti setiap konten yang atau setiap elemen yang kita masukkan di dalam section content ini akan ditaruh di bagian sini gitu ya. Oke, kita bikin section content and section kalau sudah. Nah, sekarang sebelum kita bikin widgetnya, nah kalau kita lihat di halaman dashboard dari si tabler.io nya juga, ini ada seperti page headernya ya. Nah, ini ada bagian title-nya, page title-nya ya, dan ini bagian page body-nya. Nah, sekarang kalau kita inspect nih, nah kita coba aja nih. Di sini kan ada page title ya, ada page title, ada page header nih. Kita copy aja bagian page header-nya. Dan di dalam page header itu ada page title-nya juga, itu untuk menulis judul dari si halaman tersebut. Oke, kita coba copyin aja, kemudian kita masukin di dalam si section content ini ya. Oke, kalau sudah, kita coba reload si halaman dashboard dari aplikasi kita. Harusnya di sini sudah ada. Nah, di sini ada dashboard, dan di sini ada buttonnya ya. Nah, ini untuk button ini kita nggak perlu, kita yang butuhin judulnya aja. Jadi kita hapus aja untuk bagian button yang di sebelah kanannya. Oke, untuk hapusnya kita buka si kode dashboard admin.py.php nya. Nah, di sini ada bagian page title action. Ini teman-teman bisa hapus aja. Oke. Jadi yang disisakan adalah si page title-nya aja. Oke. Kita coba reload. Oke, ininya udah hilang, sekarang sisanya ini. Nah, ini dibiarin aja karena ini adalah halaman dashboard, jadi kita nggak akan rubah, tetap si title-nya kita namai dengan dashboard, oke. Nah, tapi sebelumnya di bagian nav header-nya kita pengen, nah ini kan namanya nama bawaan dari si template ya, static gitu ya. Nah, kita pengen si nama di sini itu sesuai dengan nama user yang login gitu. Gimana caranya? Caranya kita masuk ke si bagian headernya ya. Nah, di layout kan di sini kita udah pisah-pisahin ya, mana bagian master template-nya, mana sidebar-nya, mana header-nya, mana footer-nya. Nah, ini kan posisinya ada di bagian header ya. Nah, berarti kita buka si file header.play.php-nya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah di sini kan ada si Pawel Kunanya nih ya, namanya nih. Nah, untuk agar si ini nama ini berubah menjadi nama si user yang login, kita gunakan di sini perintah out ya. Kita ambil data
user dari data authentication ketika dia login. Nah, kita panggil aja user guard ya, karena kita menggunakan guard user, kemudian user dan name gitu ya. Name ini dari mana? Jadi ketika kita login ya, maka si field-field yang ada di dalam database-nya atau di dalam tabel usernya ya, yang di dalam tabel usernya yang ini nih ya, itu akan tersimpan ke dalam session si authentication-nya gitu. Jadi kita tinggal panggil aja ya. Nah, name di sini nih ya. Oke. Nah, harusnya dia berubah menjadi sesuai dengan si user yang loginnya. Oke, kita refresh. Nah, dia berubah menjadi Adam Adifa ya. Kalau misalnya nanti loginnya sebagai siapa, maka dia otomatis akan sesuai dengan nama user yang login. Untuk di bagian fotonya, karena kita belum bikin edit profile untuk user admin, jadi kita biarkan aja dulu. Oke. Kalau sudah, nah ini untuk ininya, untuk mungkin levelnya nanti kita belum buatkan level dari usernya, tapi kita bikin aja di sini administrator. Oke. Nah, kalau sudah, untuk yang bagian sini kita nggak perlu ya. Kita cuma butuh setting sama logout aja deh. Ya udah segitu aja deh ya. Oke. Dah, ini udah administrator. Nah, sekarang kita akan memasukkan si widget tadi ya. Tadi kan kita udah, nah di sini kan kita udah ngambil widget ya di sini ya. Di extra ini, kemudian di sini ada widget. Nah, kita akan ambil widget yang ini nih, yang ada ikonnya ya. Kita klik kanan aja, inspect, cara ngambil kodenya. Kemudian kita tinggal, nah berarti di sini nih ya posisinya nih. Nah, kita coba ini aja, select kayak ini ya. Nah, seperti ini. Nah, maka dia akan kepilih nih card body ya, card body-nya. Tapi kita ngambilnya dari si yang call MD6 ini. Kita edit as HTML, kita Ctrl C, kemudian oh ya, di sini kita bikin, di sini kan page header ya. Nah, kita bikin div class page body. Page body itu dia bawaan dari si template-nya ya. Nih, kalau kalian lihat di sini, mana? Nah, di sini setelah si page header ini kan dia ada page body nih. Nah, page body ini ya. Page body ini buat kan ada header, ini bagian headernya, ini untuk bagian body dari si kontennya. Oke. Nah, baru kita copyin di sini. Ya, baru kita copyin di sini si apa namanya? Si widgetnya. Sekarang kita coba reload. Kita cuma butuh satu sampel aja yang nantinya untuk icon, warna dan lain sebagainya kita bisa sesuaikan sendiri ya. Kita refresh. Nah, di sini udah muncul, cuman posisinya ada di sini ya. Nah, kenapa posisinya di sana? Kita coba lihat di si template yang ininya. Setelah page body itu dia ada container XL ya. Ada container XL, kemudian row. Oke, berarti di sini kita tambahin aja div class container XL. Extraneous mungkin ya maksudnya. Kemudian kita kasih div class row. Nah, kemudian baru kita masukin si template-nya atau si widgetnya. Seperti itu. Kita coba reload. Oke. Nah, di sini kan si widgetnya sebenarnya udah muncul. Nah, sekarang si widgetnya sudah, ukurannya sudah sesuai dan posisinya pun sudah sesuai. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin jejerin dulu widget yang akan kita buat dulu sebelum kita menampilkan data dari si presensinya. Karena kan sebelumnya kita juga udah buat query untuk menampilkan rekap presensi di halaman dashboard user ya. Nah, kalau di dashboard user dia hanya melihat rekapitulasi dari absensi dirinya sendiri gitu ya. Nah, kalau di admin dia melihat rekapitulasi secara keseluruhan karyawan gitu ya. Oke, di sini misalnya kita bikin widget data yang hadir ya. Misalnya kita ikonnya pengen ganti jadi icon fingerprint. Kita tinggal cari aja nih di sini di bagian template-nya juga kan udah disediain ya ikonnya ya. Nah, di paling atas nih di sini ada 3222 icon yang sudah disediakan ya, atau kode SVG yang disediakan oleh si template ini. Dan icon itu lumayan bagus ya. Nah, kita cari di sini coba fingerprint ada gak? Dan ini lumayan komplit juga ya, apa namanya, untuk ikonnya ya. Nah, kita copy SVG aja, kemudian kita tinggal kopikan aja SVG-nya di sini ya, di bagian icon ini nih ya. Oke, kalau sudah harusnya dia berubah menjadi fingerprint ikonnya ya. Oke, berubah jadi fingerprint.
Kemudian di sini mungkin ya ininya untuk salesnya kita hapus saja, biarin angkanya dulu. Kemudian yang di sini kita ganti menjadi total hadir misalnya. Oke. Atau ya 132 karyawan hadir misalnya. Oke, kita juga akan menampilkan jumlah data karyawan ya. Nah, di sini kita akan menampilkan juga jumlah data karyawan. Mungkin ininya kita rubah jadi sukses ya, karena nah seperti ini. Ya, jadi hijau warnanya. Oh, salah. PG, nah maaf ininya kurang C. Kita coba reload lagi. Nah, sekarang udah hijau. Serat ini nanti ini adalah total yang akan kita ambil dari database. Di sini keterangannya jumlah karyawan yang hadir gitu ya. Oke, nah sekarang kita bikin sebelum kita merekap data kehadiran. Nah, sebelumnya kita akan bikin widget untuk menghitung jumlah data karyawan. Jadi si admin bisa langsung tahu tuh ketika dia masuk dashboard jumlah data karyawan itu ada berapa orang. Oke, di sini kita tinggal copy paste saja yang tadi widgetnya. Karena widgetnya sama, cuman yang akan kita ganti adalah color dan si keterangannya aja. Kita simpan di atasnya atau sebelum si widget tadi ya. Kemudian di sini kita rubah menjadi yang tadi primary supaya warnanya berubah menjadi warna biru. Kemudian nah di sini di bagian icon kita cari yang misalnya users enggak ada ya. Version ada nggak? Version. Oke, ada ya. Nah, ada users nih. Nah, kita copy aja, copy SVG, kemudian ganti bagian icon SVG-nya. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi, dan hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita tinggal ganti keterangannya menjadi total karyawan, maksudnya. Atau di sini karyawan aja lah, karyawan aja gitu ya. Oke, kalau sudah. Kita bikin ini untuk karyawan hadir, ini untuk jumlah karyawan hadir, kemudian karyawan yang izin, sakit dan terlambat gitu ya. Kita bikin juga. Berarti oke. Kita tinggal copyin lagi yang ini, kita simpan di bawahnya ya. Copyin lagi. Nah, kita ganti di sini warnanya izin itu misalnya warnanya ini. Warnanya biru muda aja ya. Berarti di sini kita kasih background info. Kemudian oke, di sini karyawan izin misalnya ya. Kemudian ikonnya kita ganti jadi yang kayak dokumen gitu ya. Misalnya file text. Nah, di sini ada file text. Kita copy SVG. Kemudian kita paste di sini. Oke, di sini karyawan izin. Kemudian backgroundnya udah diganti menjadi background info biru muda ya. Background info tuh harusnya. Kita coba. Oke, nah udah ya. Di sini ada karyawan izin, karyawan hadir dan jumlah total karyawan. Kita tambahin lagi misalnya yang sakit ya. Yang sakit kita copyin lagi. Kemudian yang sakit kita kasih misalnya warning. Berarti kuning misalnya ya. Oke, mana? Nah, ini kita ganti background infonya jadi warning. Oke. Kemudian yang sakit ya. Kita cari yang ini nih. Ikonnya cari yang coba ada nggak hospital atau emoticon sick. Nah, ada ya. Mood sick nih. Kita copy aja. Jadi ikonnya cukup lengkap juga ya. Kita ganti SVG-nya karyawan sakit misalnya. Oke, kita coba reload. Oke, nah harusnya ada satu lagi ya, karyawan terlambat atau gini. Udah yang total karyawan ini jauh saja ya. Yang total karyawan jauh saja diganti sama karyawan yang terlambat aja ya. Oke, mungkin nanti kita bikin widget lagi kan di sini, atau misalnya kan ini maksimalnya itu 12 ya kolomnya itu ya, sedangkan di sini kan kita sudah setting 33 nih, call XL 3 nih. Berarti kalau misalnya kita pasang lagi di bawah itu pasti dia posisinya ke bawah, nggak akan satu line gitu ya, dia akan pasti ke bawah nih. Nah, pasti ke sini.
kita maunya pengen di sini, berarti kita ubah deh ukurannya. Ups, kita ubah ukurannya, yang ini jangan 3, coba kita ganti jadi 2. Ini jadi 2 ya, ini jadi 2, dan yang ini jadi 2. Jadi total kalau 4 itu kolomnya lebar kolomnya itu 8 ya. 1 2 3 4. Nah, kita misalnya pengen satu lagi yang terlambat gitu ya. Satu lagi yang terlambat. Berarti di sini kita tinggal copy paste lagi. Kita tinggal copy paste lagi di sini ya. Oke, nah seperti ini. Copy paste lagi, kemudian kita ganti misalnya jadi danger gitu ya, terlambat. Danger, kemudian danger itu biar backgroundnya jadi warna merah. Kemudian di sini karyawan terlambat. Iconnya kita rubah menjadi icon, coba jam ada nggak ya? Icon jam, clock coba, harusnya ada clock. Nah sini ada ya. Oke, kita pakai yang misalnya pakai yang ini aja ya. Kita pakai yang ini. Atau ada yang lain? Enggak ya? Oke, pakai yang itu aja. Kita copyin ke sini. Oke. Oke, kita coba reload. Oke, di sini agak panjang ya. Oke, kayaknya mending ini aja deh. Ini batasnya cuma segini sebenarnya ya, batasnya karena tadi kita pakai kontainer Excel. Ini aja deh, yang karyawan ini nggak usah ya, si karyawan nggak usah. Nanti kan kita coba pikirkan deh lokasinya ya, atau posisinya akan kita pikirkan lagi. Tapi untuk sementara yang akan kita tampilkan adalah rekap kehadirannya aja. Berarti kita setting lagi lebar si widgetnya itu di sini extra large 3, XL 3, dan di sini 3. Jadi kan maksimalnya itu 12 kan ya, si call itu kalau di Bootstrap kan. Nah, maksimalnya kan 12 gitu. Jadi kalau misalnya kita di sini apa namanya? Di sini 3 3 3 3, totalnya udah 12 kan, ada 4. Berarti ini udah lebar maksimal segini. Oke. Oke, nah sekarang kita akan menampilkan datanya ya. Kita akan menampilkan datanya di sini sesuai dengan data yang ada di database. Ini ya. Oke, kita untuk query-nya, berarti kita masuk ke ini dashboard controller nih. Dashboard controller mana? Ada nggak? Controller, dashboard controller. Kemudian, nah di sini kita semua tinggal copy paste aja yang bagian sini nih. Sini kan ada di yang dashboardnya si user kan udah ada apa namanya? Udah ada rekap ya, udah ada rekap nih, ada rekap presensi, query untuk menampilkan rekap presensi. Kalau yang ini dia menampilkan rekap presensinya itu selama 1 bulan. Nah kalau di dashboard admin kita akan menampilkannya itu per hari aja gitu ya, per hari, karena yang dihitung itu kan jumlah karyawannya gitu ya. Oke, tapi nanti kita akan bikin fitur jadi bisa pilih tanggal, misalnya si admin pengen lihat tanggal sekian misalnya, jumlah total hadirnya berapa, sakitnya berapa, itu bisa. Nah, tapi sementara kita akan bikin yang statik dulu. Oke, di sini ya. Kita copy paste dulu yang query yang rekap presensi di method index yang untuk si dashboard user ya. Di sini ada rekap presensi, kita copy paste saja. Kita masukin di method yang dashboard admin. Nah, kemudian yang where nick-nya ini nggak usah ya. Where nick-nya nggak usah. Kemudian yang where ininya kita hapus, where raw-nya. Kemudian kita bikin sebuah variabel misalnya hari ini, di mana si variabel hari ini itu isinya adalah tanggal hari ini gitu kan. Kita gunakan function date, kemudian formatnya itu ymd. Oke. Nah, di sini kita tinggal panggil aja tanggalnya. Nah, where tanggal presensi variabel hari ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita tinggal parsing datanya ke si dashboard admin ya. Nah, rekap presensi. Nah, di dashboard admin kita tinggal tampilin aja nih ya. Di sini kan di query ini kita sudah dapat nilai yang hadir dan yang terlambat. Berarti di sini oke.
Nah, di jumlah yang hadir, di sini kita tinggal tampilin aja rekap presensi CML hadir gitu ya. Kemudian kita copyin, kita masukin yang di terlambat. Yang terlambat mana? Nah, yang terlambat kan ini. Kita kasih JML apa? JML terlambat ya. JML terlambat. Oke. Kalau sudah, harusnya sih 0 ya, karena kita belum melakukan absen hari ini. Oke, 0. Nah, sekarang kita coba absen deh, pakai si user ya. Atau misalnya biar cepet aja ya, kita nggak usah ini kan kayaknya kalau kita absen lokasinya beda ya. Kita harus setting dulu lokasinya karena sekarang posisi saya beda, di luar di luar titik koordinat yang apa? Di luar titik koordinat yang sudah kita setting sebelumnya gitu ya. Oke, kita masuk ke Chrome aja, ke Chrome. Tapi kita coba dulu ya, kita coba dulu login. Kita coba dulu login. Kita coba login. Oke, di sini belum ada ininya, belum ada plugin itunya. Kita coba pakai yang ini aja. Oke, kita coba login 127 001 ya. Oke, titik 28000 kalau salah. Nah, kita coba login dulu, tapi di sini kok belum ada ya. Oh, lupa. Pakai akun yang ini. Nah, yang ini harusnya 1 2. Nah, ini ya. Kita aktifin. Oke. Nah, kita masuk 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Oke. Nah, kita coba login ya. Kita coba absen ya. Nah, di sini lokasinya sayangnya nggak sesuai ya, karena memang posisinya lagi tidak sesuai dengan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, untuk mengetesnya ya, ini kan kita nggak bisa absen nih. Berada di luar radius kantor. Nah, kita nggak bisa absen karena kita berada di luar radius kantor ya. Kalau misalnya kita setting dulu si lokasinya agak ribet lah ya. Nanti aja kita bikin fitur untuk merubah lokasi di halaman admin ya. Nah, tapi untuk sekarang untuk ngetesnya kita tinggal ubah aja nih, kan sebelumnya kita udah melakukan presensi ya. Nah, di sini kita rubah aja tanggalnya ya. Misalnya yang ini atau yang 28 Januari deh, yang ini ya, yang terakhir. Kita ubah jadi tanggal sekarang, tanggal 20 berapa? 23 ya. Kita save. Nah, sekarang harusnya jumlah hadirnya itu ada 1 nih. Nah, jumlah hadirnya 1 dan terlambatnya juga 1 gitu ya. Oke, berarti ini udah jalan untuk untuk menampilkan data hadir dan terlambat. Sekarang kita mau menampilkan data karyawan, yang jumlah karyawan yang izin dan yang sakit pada hari itu. Oke, di sini juga kita tinggal copy paste aja. Di mana? Di sini kan di dashboard user itu ya, di metode indeksnya itu kan udah kita bikin sebuah rekap izin di sini yang menampilkan data izin dalam 1 bulan dari user yang sedang aktif. Nah, kita akan modifikasi ya sedikit di sini, sama halnya seperti yang rekap presensi. Kita copy paste di sini, kemudian kita hapus yang where-nya, where nick dan where month-nya. Nah, kita rubah yang ini. Kita tinggal masukin yang where tanggal presensi sama dengan hari ini gitu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal parsing aja datanya ke dashboard admin gitu ya. Di sini kita tulis rekap izin. Oke, kalau sudah, kita tinggal tampilkan di sini. Di rekap izin berarti di sini karyawan sakit, berarti rekap izin JML sakit gitu ya. Kemudian kita copy paste aja, kita masukin yang jumlah karyawan izin. Di sini kita tulis JML izin. Oke. Kita coba reload. Oke, kita coba reload. Oke, di sini ada error tanggal presensi. Oh, tanggal izin harusnya ya, bukan tanggal presensi. Nah, karena kita ngambilnya dari tabel izin ya, bukan dari tabel presensi. Oke, kita coba reload. Yang ini harusnya. Oke, kita coba reload. Nah, harusnya muncul. Oke, masih error. Tanggal izin masih salah. Kita coba pengajuan izin. Tanggal izin kan, tanggal underscore izin. Oh, ininya pengajuan izin ya. Oh, ini tanggal izin bukan tanggal zin ya. Oke, kita coba reload.
Oke, di sini 0 ya. Karena memang belum ada karyawan yang izin. Nah, kita setting di sini kalau misalnya 0, kalau misalnya nggak ada datanya, kita settingnya 0 aja ya. Berarti di sini kalau misalnya Gmail izinnya tidak sama dengan 0, maka baru cetak yang rekap izin Gmail izin. Tapi kalau misalnya 0, datanya kita isi 0 aja. Oke, kita copy paste saja yang ini ke yang sini. Misalnya ini kita ganti Gmail sakit, dan ini juga Gmail sakit. Oke, harusnya 0 ya. Oke, nah misalnya kita rubah lagi deh, kita kan udah melakukan izinnya sebelumnya. Nah, supaya cepat ya, kita perlu input izin dulu. Untuk melihat hasilnya, kita masuk ke tabel pengajuan izin, kemudian dari data yang sudah masuk ya, sudah kita inputkan, kita rubah tanggalnya misalnya menjadi tanggal sekarang 23 ya. Harusnya, oh ini kan ditolak ya, berarti nggak akan kehitung. Harusnya ya jangan yang ini deh, udah yang ini misalnya ya. Yang ini kita rubah jadi 23. Oke, kita save. Harusnya di sini tadi kan izin ya, tanggal 23 ya, di sini statusnya izin, berarti jumlah izinnya harusnya ada 1 nih ya. Nah, jumlah izinnya jadi ada 1 kan, ada 1 orang. Nah, karyawan yang sakitnya juga bisa nih ya. Kita coba tes yang ini, yang kan ada yang statusnya sakit ya. Kita rubah tanggalnya menjadi tanggal 23. Kita simpan, harusnya di sini juga ada yang sakit gitu ya. Oke, tapi nanti harusnya kan ini nggak bisa ya. Satu karyawan dia 1 hari izinnya ada izin ada sakit, itu nggak bisa ya. Nanti ada validasinya harusnya. Oke. Tapi kan ini karena kita todong langsung dari database ya, jadi bisa kita input apa aja gitu ya, bebas, nggak masuk ke validasinya. Oke, itu mungkin ya. Oh, satu lagi ya. Oh, ya udah ya. Jadi itu aja mungkin ya, cara menampilkan rekapitulasi presensi di halaman dashboard ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.